Kita berjumpa kembali dalam seri Memahami Dunia Perjanjian Baru. Kita akan mempelajari beberapa terminologi yang penting di dalam mengerti dunia Perjanjian Baru. Terminologi pertama yang akan kita diskusikan adalah terminologi antinomianisme. Apakah itu antinomianisme? Nah, jadi di dalam surat-surat Paulus, Rasul Paulus seringkali dia berbicara mengenai orang-orang percaya, orang-orang Kristen perlu menjaga ajaran, perlu menjaga iman mereka dan tidak terpengaruh guru-guru yang palsu, guru-guru yang salah dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Nah, di dalam tulisan Rasul Paulus misalnya saja dalam surat Galatia ataupun dalam surat Korintus, kita akan menemui bahwa Rasul Paulus dia mengkritisi beberapa kelompok orang yang mengajarkan bahwa orang-orang percaya boleh hidup tanpa mengikuti aturan hukum Tuhan, oleh karena orang-orang percaya sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Nah, orang-orang yang mengajarkan hal yang demikian itu disebut sebagai antinomianisme. Nah, jadi antinomianisme sebenarnya berasal dari kata anti dan nomos. Nah, anti itu artinya melawan, nomos itu hukum. Jadi mereka adalah orang-orang yang hidup berlawanan dengan hukum, mereka tidak mau hidup tunduk di bawah hukum. Nah, itulah antinomianisme, adalah kelompok orang yang mengajarkan kepada umat Tuhan bahwa orang-orang percaya sudah dilepaskan dari hukum Taurat, maka kita boleh hidup sebebas-bebasnya termasuk hidup dalam dosa. Nah, tentu Rasul Paulus waktu merespon kelompok ajaran ini, Rasul Paulus menegaskan sekali lagi bahwa memang hukum Taurat memiliki peran yang khusus dan peran yang unik. Dalam konteks sejarah keselamatan, hukum Taurat memiliki peran yang sudah berakhir. Kenapa? Karena peran daripada hukum Taurat dalam sejarah keselamatan itu adalah seperti seorang pendamping yang mendampingi seorang anak hingga dewasa. Dalam istilah Yunani namanya paidagogos, orang seperti ini. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus datang, maka hukum Taurat perannya sudah berakhir. Kenapa? Karena hukum Taurat diberikan untuk mendampingi bangsa Israel sampai kepada satu masa di mana Tuhan datang. Nah, di sisi yang lain, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa hukum Taurat memiliki peran yang terbatas, yaitu menolong orang percaya mengerti keberdosaannya sampai dia kemudian percaya kepada Tuhan. Maka peran hukum Taurat dalam konteks sejarah keselamatan dalam kehidupan pribadi seseorang juga telah berakhir. Nah, meskipun demikian, kita harus menyadari bahwa Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa peran hukum Taurat tidak hanya sebatas itu. Hukum Taurat juga berperan di dalam pembentukan etika hidup umat Tuhan. Nah, maka dalam konteks etika, Rasul Paulus dia tidak pernah mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak lagi berlaku bagi orang percaya. Hukum Taurat masih berlaku dalam kehidupan orang percaya, tetapi harus dipahami dalam konteks Kristus. Nah, itulah sebabnya maka kita membaca misalnya saja dalam surat Galatia, misalnya saja Rasul Paulus mengingatkan pembacanya untuk mereka hidup sebagai anak-anak terang. Dan hidup sebagai anak-anak terang adalah orang-orang yang hidup tidak sama dengan dunia ini, artinya mereka harus hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Maka orang-orang percaya dilarang untuk hidup misalnya saja di dalam percabulan. Nah, apa yang Rasul Paulus tegaskan mengenai larangan hidup dalam percabulan sesungguhnya adalah bagian dari apa yang hukum Tuhan ajarkan dalam perjanjian lama. Nah, jadi tidak benar kalau ada orang-orang yang kemudian mengajarkan bahwa kalau orang sudah di dalam Tuhan, dia boleh hidup sebebas-bebasnya. Nah, penganut ajaran ini adalah antinomianisme yang sudah ditolak oleh Alkitab, yang dilihat Alkitab ajarannya sebagai ajaran yang sesat. Nah, terminologi kedua yang juga penting untuk kita bahas adalah terminologi Kefas. Nah, Kefas adalah nama daripada Rasul Petrus. Nah, jadi Petrus adalah sosok yang istimewa dalam gereja, bahkan di dalam 12 rasul, Petrus memiliki posisi yang unik. Bisa dikatakan bahwa Petrus adalah
juru bicara ataupun dia adalah orang yang paling berpengaruh di dalam para rasul. Dia adalah orang yang disebut sebagai kepala dari kepala. Artinya dia adalah pemimpin dari para pemimpin. Nah, jadi kita melihat bahwa Petrus di dalam Alkitab itu memiliki beberapa nama yang digunakan dan Kefas adalah salah satunya. Nah, istilah Petrus ini dia juga disebut sebagai Simon. Kadang-kadang Petrus juga dia diberikan Petrus juga digambarkan oleh Tuhan seperti sebuah batu, sebagai sebuah rock. Nah, Petrus adalah orang yang memang signifikan, tetapi kita harus menyadari bahwa Petrus tidak langsung menjadi seorang yang signifikan. Petrus mengalami di dalam kehidupannya masa-masa di mana dia mengalami kejatuhan, masa-masa di mana dia bahkan menyangkali Tuhan. Nah, itulah sebabnya kalau kemudian kita melihat Petrus menjadi sosok pemimpin yang luar biasa, menjadi gembala yang baik, gembala yang memiliki hati terhadap umatnya, yang rela mati bagi domba-dombanya, itu bukan karena diri Petrus yang luar biasa, tapi karena Tuhan bekerja di dalam diri Petrus. Nah, jika kita mempelajari kehidupan Petrus, kita akan melihat karya Tuhan yang indah dalam kehidupan seseorang yang lemah. Anda dan saya adalah orang-orang seperti Petrus, memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, tetapi Tuhan dapat memberikan kepada kita, Tuhan dapat mengaruniakan kepada kita pekerjaan Tuhan, panggilan yang indah untuk kita boleh jalani di dalam gereja Tuhan. Dan kita barangkali merasa tidak mampu, merasa tidak memiliki kualifikasi untuk memenuhi panggilan tersebut. Tapi kalau kita belajar dari Petrus, kita melihat bahwa ternyata Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan Petrus, juga Tuhan yang bisa bekerja dalam kehidupan kita. Nah, itulah kehidupan Petrus yang indah, yang kita bisa lihat, yang kita bisa pelajari di dalam Alkitab. Petrus disebut sebagai Kefas. Dan terminologi ketiga yang juga signifikan adalah istilah penyunat palsu. Nah, jadi di dalam Alkitab kita juga membaca satu sisi ada kelompok orang yang berlawanan dengan Paulus yang mengajarkan bahwa orang boleh hidup sebebas-bebasnya, tapi juga ada kelompok orang tertentu yang mereka mengajarkan bahwa orang-orang Kristen masih tunduk, masih harus mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam hukum Taurat. Nah, bukan aturan-aturan yang semata-mata berbicara soal etika dan moral, tetapi aturan-aturan yang terkait terutama dengan hal-hal yang bersifat seremoni ataupun hukum-hukum sosial. Misalnya saja sunat, dan misalnya saja juga aturan makan yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Nah, jadi Rasul Paulus juga menegaskan kepada orang-orang Kristen bukan Yahudi bahwa aturan-aturan yang seperti itu tidak mengikat orang-orang Kristen sama sekali. Nah, jadi aturan-aturan hukum yang bersifat moral itu mengikat orang-orang percaya sampai kapanpun. Itu adalah tata aturan yang menyangkut kesucian hidup. Tapi tata aturan yang terkait dengan seremoni, terkait dengan tata upacara ataupun budaya, nah Rasul Paulus memilah membedakan hal tersebut. Dan sunat adalah salah satu yang Rasul Paulus tegaskan tidak mengikat orang-orang percaya. Kenapa demikian? Karena sunat adalah ritual yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk menempatkan seseorang sebagai bagian daripada keluarga Yahudi. Nah, jadi seseorang kalau hendak menjadi orang Yahudi, mereka harus disunatkan. Nah, sementara orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan bukan Yahudi, tidak harus menjadi orang Yahudi untuk dapat menerima keselamatan. Maka mereka tidak harus disunatkan. Demikian juga dengan aturan mencuci tangan dan lain sebagainya. Nah, orang-orang percaya harus bisa membedakan bagian mana dari hukum-hukum Tuhan yang bersifat moral, yang mengikat sampai sekarang dalam kehidupan orang percaya, atau yang bersifat seremonial. Nah, yang bersifat seremonial tidak mengikat, sedangkan yang bersifat moral mengikat. Nah, kiranya 3 hal yang kita pelajari hari ini boleh menolong kita mengerti
bagaimana memahami terminologi-terminologi dalam perjanjian baru. Tuhan memberkati.